Halo teman bincang semua, kembali lagi bersama saya Rafif di Bincang Akademi, persembahan DDTC Academy. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak? Nah, teman bincang, ngomongin soal transfer pricing, pastinya kita ngomongin tentang transaksi pihak berafiliasi atau transaksi intragroup dong ya. Dan salah satu transaksi yang paling sering dilakukan oleh intragroup ini adalah transaksi pinjaman intragroup gitu. Nah, tentunya sebagaimana dengan transaksi-transaksi lainnya yang dilakukan antara satu grup usaha dengan grup usaha lainnya yang berada dalam grup yang sama tersebut, itu harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau lebih sering kita kenal dengan sebutan arm's length principle gitu ya. Nah, di arm's length principle ini sebelumnya ada tahapan yang harus dipenuhi nih, yaitu tahapan pendahuluan gitu. Nah, sebenarnya tahapan pendahuluan itu apa sih dan bagaimana kita bisa melakukan pembuktiannya gitu. Pada hari ini kita untuk membahas topik yang sangat menarik tersebut, kita telah menghadirkan Mas Muhammad Putrawal Utama. Selamat datang Mas Putrawal di Bincang Akademi. Pagi Rafif, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik Mas. Nah Mas Putrawal, saya mau kenalin ke teman-teman bincang dulu nih, mungkin ada yang belum kenal sama Mas Put. Boleh. Nah, sebagai informasi teman-teman bincang semua, Mas Putrawal adalah manajer dari Transfer Pricing Services di DDTC, dan Mas Put ini adalah komandan dari tim khusus yang menghandle isu-isu transfer pricing di bidang intangibles dan juga transaksi keuangan. Oke Mas Put, kalau kita ngomongin soal pemenuhan kewajiban tadi ya prinsip arm's length principle tadi. Kalau di pasal 14 PMK nomor 22 tahun 2020 itu kan dijelaskan ya Mas tentang pemenuhan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa untuk transaksi tertentu gitu ya Mas. Termasuk salah satunya adalah transaksi pinjaman ini atau loan gitu ya bahasanya. Nah, itu harus dipenuhi oleh itu harus memenuhi tahapan pendahuluan dan juga pembuktiannya dulu gitu ya Mas kalau di pasal 14 ini. Nah itu sebenarnya yang disebut dengan tahapan pendahuluan itu seperti apa sih Mas? Boleh tolong dijelaskan itu meliputi apa aja? Iya. Jadi kalau khusus di transaksi keuangan ya, di bunga pinjaman, jadi memang ada tahapan pendahuluan yang perlu dijalankan sebelum kita masuk ke pengujian tingkat bunganya. Jadi kita nggak langsung ke pengujian tingkat bunga, tapi kita lihat dulu secara latar belakang yang mendasari adanya transaksi ini seperti apa. Jadi kalau di PMK 22 itu ada sekitar 5 poin yang disebutkan. Jadi ada masalah substansi, ada masalah kebutuhannya untuk apa bagi peminjam, manfaatnya apa, lalu kalaupun dibutuhkan, ini harus dilakukan untuk kegiatan 3M. Dan yang terakhir, transaksi ini harus sesuai dengan karakter pinjaman. Karena kalau instrumen keuangan itu banyak sebenarnya. Tapi yang bisa digolongkan sebagai pinjaman tentu ada syaratnya sendiri. Jadi intinya adalah kita sebelum kita melakukan pengujian tingkat bunga, kita lihat dulu latar belakangnya. Oke, jadi latar belakang itu penting ya. Kita nggak bisa sekonyong-konyong masuk ke metode comparable uncontrolled price gitu. Kita jangan langsung ke pengujian tingkat bunganya, tapi kita uji dulu nih latar belakangnya seperti apa gitu. Apakah sudah benar gitu ya. Jadi tahapan pendahuluan ini ya Mas. Iya benar. Oke, coba saya mau nanya nih satu-satu ya. Kita poin-poinnya yang ada di pasal ini. Ini kalau di A itu kan ada bahwa substansinya sesuai dengan substansi dan keadaan sebenarnya gitu ya Mas. Iya benar. Ini kalau kita lihat berarti ya namanya pinjaman yang kita pinjamkan ke pihak afiliasi yaitu kita laporkan harus benar gitu, harus jelas dan sesuai ya, jangan sampai kita mengada-ada gitu dan juga jangan sampai kita adjust sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Iya ya. Jadi poin pertama ya substansi. Jadi memang substansi itu karena ini kan tujuannya kita kalau kita berbicara terkait transaksi afiliasi ya, tentu kita harus menjelaskan kepada pihak ketiga. Nah, jadi mungkin kalau kita secara pihak yang melakukan, yang afiliasinya tentu tahu ada terjadinya pinjaman.
Tapi bagaimana nih kita menjelaskan ke pihak ketiga? Biasanya memang butuh semacam legal dokumen ya untuk membuktikan keabsahan transaksinya. Mungkin ada perjanjian pinjamannya, atau mungkin secara substansi kita juga bisa lihat ke pencatatannya secara keuangan misalnya. Dia kelihatan nggak di laporan arus kasnya bahwa terjadi pencairan pinjaman. Kalau di arus kas harusnya kelihatan di laporan keuangan ya. Kan laporan keuangan juga membedakan arus kas. Ada arus kas masuk dari operasi, investasi, dan juga finansial. Nah, selain itu, kadang kalau perlu kita juga melihat bukti transfernya kalau perlu, bahwa ada bukti transfer dari pemberi pinjaman ke penerima pinjamannya. Karena ya kembali lagi ya, kalau untuk bunga pinjaman secara transfer pricing itu memang diasumsikan bahwa diadakan transaksi bunga pinjaman ini untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Tapi kalau kita bisa membuktikan secara substansi, secara manfaat, ya praduga seperti itu kan bisa kita jawab ya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita juga perlu melakukan tahapan pendahuluan ini. Oke, tadi Mas sebut tentang substansi itu ya emang untuk pembuktian untuk pihak ketiga gitu ya. Kita kalau misalnya antar grup ya kita sama-sama tahu, tapi pihak ketiga gimana nih kita membuktikan ini transaksinya beneran ada gitu ya. Tadi Mas Put menyebutkan ya kita lihat pencatatannya, ada legal dokumennya, dan juga bukti transfer gitu ya Mas. Iya benar. Nah itu kalau di poin A tadi ya, itu mungkin udah jelas ya teman-teman kalau di bukti A, di poin A itu harus substansinya itu jelas gitu ya, dan sesuai dengan aktualnya seperti apa gitu ya Mas. Oke, kita lanjut ke poin kedua nih Mas. Kalau di poin kedua itu kan disebutkan B itu dibutuhkan oleh peminjam. Ya. Nah ini saya nggak ngerti nih Mas, maksudnya gimana nih kan dibutuhkan oleh peminjam ya. Kalau kita minjem uang, ya itu kan pasti kita kena butuh ya, entah itu karena untuk penambahan modal atau sebagainya ya. Itu kenapa kita harus membuktikan bahwa pinjaman itu dibutuhkan ya oleh peminjam? Iya, jadi kembali lagi ya, ini tujuannya kita menjelaskan kepada pihak ketiga ya. Jadi ya kalau secara logika memang ya pasti kita mengajukan pinjaman ya karena kita tidak ada uang ya, atau kita butuh dana lebih lah untuk kegiatan operasional kita. Nah, tapi ya sebenarnya lebih luas daripada itu. Jadi bukan hanya membuktikan bahwa kita butuh uang, tapi kembali lagi ya, financial instrument itu banyak sebenarnya. Ada bonds, obligasi, ada juga bisa setoran modal. Jadi yang jadi pertanyaan adalah kenapa memilihnya pinjaman, kenapa tidak memilih financial instrument yang lain. Nah, selain itu ya kembali lagi ya ke pertanyaan yang tadi, benar nggak dia butuh atau tidak. Nah, kita harus buktikan bahwa kondisi keuangan kita memang lagi buruk ya. Jadi mungkin kalau secara internal kita tahu, tapi bagaimana kita mengkomunikasikannya ke pihak ketiga. Jadi ya bisa misalnya kita lihat laporan keuangan di tahun sebelumnya. Jadi ya kita perhatikan arus kasnya apakah positif negatif. Arus kasnya misalnya dari kegiatan operasional. Kalau operasional itu kan berarti dia bisa dikatakan untung ruginya dia ya, dari operasional dia untung atau tidak. Kalau dia negatif ya berarti dia butuh suntikan dana ya dari orang lain. Karena secara operasional pun dia sudah tidak profit, dia mau cari dana dari mana lagi kalau bukan dari ya alternatif lain. Bisa berupa investasi, ya investasi itu berupa setoran modal misalnya, atau ya bisa berupa pendanaan secara pinjaman misalnya. Jadi memang pengertian bahwa kita butuh uang di sini itu perlu dijelaskan. Jadi dan tidak melulu harus dia dalam kondisi kekurangan uang ya. Misal pun dia misalnya katakanlah dia butuh mau melakukan proyek besar di tahun depan atau 5 tahun ke depan. Otomatis dia kalau butuh pendanaan lebih ya dia mau mencarinya kemana. Karena kalau kita mau membuat proyek yang skalanya besar mungkin akan beda skalanya dengan operasional dia yang rutin. Nah, itu bisa juga dia jelaskan bahwa
ini loh proyek saya sepanjang 5 tahun ini, apa yang mau saya kerjakan, apa yang ingin saya capai sehingga butuh pendanaan yang lebih. Mungkin itu Rafif kalau untuk masalah kebutuhan dana ya. Oke, jadi ini mohon diralat kalau salah ya, tapi bisa dibilang kalau kita kalau sebuah perusahaan itu memilih instrumen keuangan loan, itu ya dimungkinkan dia itu dalam kondisi keuangan yang tidak baik dan kita perlu menjustifikasinya gitu ya dengan melakukan pembuktian ini. Atau dia punya proyek besar nantinya dan itu juga harus dibuktikan nanti perencananya seperti apa gitu kali ya Mas. Oke. Yang penting kan kita menyampaikan ya bagaimana visi misi kita. Jadi mungkin ini nyambung juga ke poin C ya, kalau saya boleh langsung masuk ya. Kan buat poin C ini adalah tujuannya untuk yang 3M ya. 3M betul, di pajak penghasilan itu seperti apa? Benar. Jadi kalau 3M itu kan kembali lagi ya bahwa ini juga sebenarnya berhubungan nanti dengan tarif bunganya. Karena kalau biasanya di perbankan pun tujuannya beda, tingkat bunganya pun akan berbeda. Jadi kalau transaksi afiliasi kan sebenarnya kita tinggal mereplikasi ya apa yang terjadi di pihak independen. Nah khusus untuk yang poin C yang terkait bahwa uang itu harus digunakan untuk kegiatan 3M, yaitu baik lagi kita jelaskan bahwa tujuannya benar-benar untuk commercial purpose, business purpose. Jadi biasanya macam-macam ya kalau di pendanaan itu ada semacam untuk tujuan modal kerja misalnya atau tujuan untuk capex misalnya, investasi. Jadi tujuannya itu bisa macam-macam. Dan kembali lagi bahwa tujuannya berbeda, maka tingkat bunganya pun akan berbeda nantinya. Jadi misalnya ilustrasinya adalah ada yang kita meminjam dana karena kita butuh uang untuk pendanaan proyek. Nah, mungkin itu kan akan menghasilkan return ya, karena kan ada proyek, tentu ada pemasukan buat kita. Tapi ada juga yang dia meminjam karena dia udah kepaksa nih, dia nggak bisa minjem ke orang lain. Sedangkan dia misalnya udah ada tagihan hutang dari pihak lain, dari bank misalnya. Jatuh temponya bulan depan. Ya mau nggak mau dia misalnya minjam dari afiliasi. Tentu akan berbeda ya. Jadi yang tadi tujuannya untuk proyek, membiayai proyek. Yang ini tujuannya untuk melunasi tagihan hutang yang lain. Dari sisi pemberi pinjaman juga ekspektasinya akan berbeda kan. Kalau kita ngasih uang untuk orang yang mau mengerjakan proyek, pasti ada return. Tapi kalau kita memberikan uang pada entitas yang dia tujuannya buat gali lubang tutup lubang, tentu kita perspektifnya berbeda ya, melihat kesehatan dari atau ya kemampuan bayar juga dari penerima pinjamannya. Jadi itu kenapa ya harus 3M, itu mungkin tujuannya juga kalau untuk nanti ujung-ujungnya kan ini kan tahap pendahuluan ya, tapi tahap akhirnya adalah pengujian tingkat bunganya. Jadi ya relevansinya ke situ. Jadi tujuannya berbeda, biasa tingkat bunganya pun akan berbeda. Mungkin seperti itu. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa ya memang kita perlu membuktikan ya bahwa pinjaman yang diberikan itu antar grup itu memang untuk 3M, yaitu mendapatkan, memelihara, dan juga menagih tadi ya Mas. Dan itu perlakuannya berbeda nih. Apakah kita itu perusahaannya dalam keadaan yang kurang gitu tadi ya, yang seperti di poin B, kita itu butuh uang ya untuk survive gitu ya. Itu nanti tingkat bunganya berbeda gitu ya Mas, dengan orang yang mau emang ada ekspansi usaha atau ada proyek besar nantinya gitu. Nanti kan kalau survive itu kita hitungannya kayak taruhan gitu ya. Ini perusahaan bakal bisa survive atau enggak nih. Kalau dia itu proyek besar kan, wah ini pasti ada return gitu ya Mas. Jadi tingkat bunganya nanti tergantung dari penggunaannya itu untuk apa gitu ya. Benar sekali. Oke, nah ini kita coba lanjut ke poin berikutnya Mas, yaitu memenuhi karakteristik pinjaman. Ini kalau saya lihat kayaknya ini terkait dengan isu hybrid mismatch ya. Jadi kalau di transaksi pinjaman ini
harus konsisten ya, bahwa itu memang sebuah pinjaman gitu, bukan instrumen keuangan lainnya, misalnya kayak pemodalan gitu, equity gitu, atau yang lainnya. Jadi antara loan atau equity, yang mana nih harus jelas gitu ya, bahwa itu memang pinjaman. Nah, terkait hal tersebut mungkin boleh diceritain dong Mas, ini karakteristik pinjaman yang ada di PMK ini itu ada apa aja Mas? Iya, jadi benar tadi bahwa tujuan poin yang D ini memang untuk memilah ya, mana yang sebenarnya ini transaksinya berupa setoran modal, equity, atau pendanaan berbentuk pinjaman. Karena nanti treatment secara perpajakan juga berbeda ya karena kalau setoran modal kan returnnya itu adalah dividen, sedangkan kalau pinjaman returnnya adalah interest, yang perlakuan perpajakannya pun juga berbeda. Nah, di poin tersebut memang sudah disebutkan kira-kira secara karakter yang condong sebagai pinjaman itu yang seperti apa. Jadi ya mungkin ini sebenarnya lebih ke penekanan ya, setidaknya ada agreement yang jelas dan keterangan yang jelas mengenai hak dan kewajiban baik itu pemberi pinjaman maupun penerima pinjamannya. Jadi misalnya ada beberapa poin, ada sekitar 8, tapi yang penting itu misalnya ada kejelasan akan jatuh tempo pinjamannya. Lalu ada statement bahwa pendanaan ini akan dikembalikan, jadi akan dilunasi. Kalau dividen kan atau equity belum tentu harus dikembalikan kan. Lalu ada juga schedule pembayaran yang jelas. Jadi kalau bunga itu biasa ada timeline-nya, tiap bulan dia harus bayar berapa, sepanjang berapa lama dia bayar. Dan juga ada di sana disebutkan misalnya konsekuensi hukum jika penerima pinjaman gagal bayar nih, gagal melunasi pinjamannya. Kira-kira konsekuensi hukumnya seperti apa. Jadi memang mungkin ini agar lebih clear aja ya sebenarnya. Kadang karena mungkin konsepnya karena kita afiliasi, kadang kita lupa memasukkan suatu klausul-klausul tertentu di agreement. Dan ya mungkin saya juga lihat di episode sebelumnya juga ada ya agreement ya untuk Bincang Akademi. Jadi memang agreement itu perlu diperjelas agar menjadi kekuatan hukum atau dokumen hukum yang bisa dipakai baik dari sisi pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Jadi ya kita kembali lagi ya, transaksi afiliasi itu sebenarnya kita tinggal mereplikasi yang di independen. Di independen pakai legal dokumen, ya di afiliasi pun harus pakai legal dokumen. Nah, ya khusus buat transaksi keuangan juga tadi agar bisa membedakan apakah dia sebenarnya ini karakternya ekuitas ataupun pinjaman. Karena kalau ekuitas itu kan dia returnnya dividen ya, dimana dividen itu tidak rutin sebenarnya, harus dibayarkan oleh anak perusahaannya misalnya. Karena dilihat dari situasi anak perusahaannya sendiri kan. Kalau dia punya uang berlebih, dia labanya bagus, ya mungkin dia bisa mengembalikan dividen. Tapi kalau bunga pinjaman, mau dia lagi rugi, mau dia performa operasionalnya lagi tidak baik, itu sudah ada binding secara legal, dia harus bayar bunganya setidaknya. Yang itu dijelaskan di schedule pinjaman tadi, entah per bulan, per 3 bulan, tapi ada kewajiban bahwa dia harus membayar bunganya. Dan itu juga sebenarnya jadi payung hukum juga ya untuk pemberi pinjamannya, sehingga dia bisa lebih nyaman ketika dia memberikan pinjaman dibanding dia memberikan setoran modal. Kalau setoran modal ya baik lagi ya, ya bagaimanapun pasti harapannya itu ada return. Kalau mau return yang tetap, ya kita memberikan pendanaan ke pinjaman.
Tapi kalau mau return yang tidak tetap, tapi mungkin bisa lebih gede returnnya, dan juga ada controlling dari pemberi dana, yaitu melalui ekuitas. Kembali lagi itu tujuannya nanti ke perhitungan penghasilan kena pajak. Karena kalau bunga kan itu muncul di laba rugi ya. Laba rugi otomatis dia jadi pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan kalau dividen dia tidak muncul. Jadi ya ada kalanya ya memang ini sejalan juga sebenarnya dengan teori ekonomi. Teori ekonomi pun menyebutkan bahwa dia intrastaxial ya kalau bahasa ilmiahnya, bahwa memang ada pemanfaatan pajak atas penggunaan bunga. Tapi ya ada ketentuannya juga, nggak boleh 100% dia minjem tapi nggak ada equity-nya. Itu contoh ekstrimnya ya. Jadi emang ada komposisinya, apakah harus 50-50 antara permodalan dari equity dan pinjaman, atau seperti apa yang nanti dampaknya ke operasional pun akan semakin maksimal. Mungkin itu ya kalau tujuannya untuk yang karakteristik pinjaman. Bisa dibilang kalau yang namanya perusahaan itu ngasih loan itu lebih binding ya Mas, daripada perusahaan itu ngasih equity gitu ya ke perusahaan afiliasi lainnya. Jadi kalau tadi Mas Put jelasin tuh emang ada ketentuan-ketentuannya, seperti pembayarannya itu harus terjadwal gitu ya, dan juga bisa ada kemampuan untuk menagih gitu ya. Ini mana nih, udah dibayar belum nih gitu. Kalau misalnya dividen beda gitu ya. Dan jadi emang harus kita membuktikan bahwa dana yang kita berikan ya, perusahaan berikan itu ke perusahaan afiliasi itu memang berupa pinjaman gitu. Jadi karakteristiknya seperti yang Mas Put jelaskan tadi, dan juga nggak ada controlling gitu ya kalau yang emang diakuin sebagai loan. Jangan sampai nanti nggak konsisten nih, nanti berubah-ubah antara utang terus nanti tahun depan jadi equity deh, tahun depan lagi jadi utang lagi, gitu nggak boleh ya Mas. Dan juga mungkin nanti kaitannya dengan pajak nih, jangan sampai ini sebenarnya equity tapi diakuin sebagai utang karena biar bisa jadi pengurang penghasilan gitu ya Mas. Dan itu juga harus kita perhatikan di IR-nya ya Mas, debt to equity ratio-nya gitu mungkin ya. Iya benar. Kembali lagi mungkin karena tadi kan di awal kamu bilangnya ada hybrid ya. Jadi memang instrumen keuangan itu memang banyak ya. Jadi kalau kita nggak jeli, ya kadang memang ada aja modifikasi misalnya dia yang berbentuk pinjaman, tapi kalau ada klausul tertentu bisa di-convert jadi modal gitu. Tapi ya justru di situ bagaimana cara kita lihat legal dokumennya sehingga kita bisa menyimpulkan karakter dia itu apa. Karena ya sebenarnya tidak ada larangan ya mau instrumen keuangannya seperti apa, dimodifikasinya seperti apa. Tapi tinggal kita mengkarakterisasi dia sebagai apakah dia ini, karena hanya dua poin itu ya, karakter yang paling umum, entah dia itu equity ataupun dia loan. Oke, jadi harus jelas klasifikasinya modal atau utang gitu ya Mas. Benar. Oke, kita lanjut ke poin terakhir nih Mas, yaitu harus ada manfaat ekonomis kepada penerima pinjaman. Jadi ini terkait manfaat yang diperoleh oleh kreditur gitu ya. Jadi dia menerima dana pinjaman, ya dia harus ada semacam manfaat yang diperoleh gitu ya. Entah itu kita bisa lihat mungkin dari kenaikan laba, kenaikan peredaran usaha gitu dan sebagainya gitu ya Mas. Iya. Ya jadi karena ini juga yang tadi saya sempat singgung yang teori finance, bahwa ada intrastaxial, bahwa ada yang bisa dimanfaatkan ketika kita melakukan pinjaman ke masalah pengurang pajak. Nah, karena kan itu udah teori yang umum ya, teori yang umum, sehingga memang kalau dulu itu suka disalahgunakan transaksi pinjaman ini. Jadi sengaja pinjamannya diadakan, bunganya dibesar-besarkan sehingga menjadi pengurang kena pajak. Nah, tapi kalau kita bisa menjelaskan, tadi kan manfaat ya, poin E itu manfaat untuk penerima pinjamannya. Kalau kita berhasil menjelaskan bahwa dengan adanya pinjaman ini, benar dia memang menjadi pengurang kena pajak kita karena ada beban bunganya.
Tapi di satu sisi dia juga menjadi semacam katalisator untuk kegiatan operasional kita misalnya. Jadi kan ini juga teori finance ya. If you want to make money, you need money gitu. Jadi ya kalau kita mau untungnya lebih besar, kita butuh pendanaan yang lebih besar juga. Jadi ya kalau kita bisa menyelaraskan bahwa walaupun muncul beban bunga, tapi sales kita itu naiknya jauhnya berlipat-lipat misalnya. Yang itu kan ujung-ujungnya ke laba penghasilan pajak juga kan. Sales kita naik berlipat-lipat, otomatis mungkin laba kita juga naiknya berlipat-lipat dengan ya interest yang kecil misalnya, atau interest yang seadanya. Jadi ya manfaatnya seperti apa. Jadi dan ini juga ya sebisa mungkin kita jelaskan itu manfaatnya dengan angka. Jadi kita nggak hanya cerita misalnya, oh saya ada proyek A, proyek B, tapi kita gagal membuktikan ini loh proyeksinya, keuntungannya 5 tahun ke depan berapa. Jadi ada angkanya. Semakin ada angka yang kita bisa jelaskan, itu semakin baik untuk menjelaskan manfaat dari ya tadi pinjaman tadi ya. Mungkin itu ya kalau untuk manfaat. Kalau bisa dikuantifikasi lah manfaatnya, sehingga karena kan agak sensi ya kalau ada beban bunga yang muncul, wah berkurang nih penghasilan kena pajaknya. Tapi kadang kita lupa bahwa pinjaman itu jadi dongkrak kita untuk operasional lebih baik, sales kita menjadi lebih baik, ya laba kita pun akan lebih baik juga. Jadi, mungkin itu. Kalau kata kuncinya mungkin di sini adalah katalisator tadi ya Mas. Benar. Ini otoritas nggak perlu khawatir gitu ada bunga sebagai pengurang penghasilan, karena nanti ke depannya gitu ya kita berdasarkan data yang kita ajukan gitu, nanti bakal menjadi katalisator penghasilannya berlipat-lipat gitu insya Allah ke depannya. Nah mungkin sebagai penutup ada pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Mas Put ke teman-teman bincang semua yang sedang menyaksikan? Iya, mungkin kalau untuk teman bincang, jadi memang seperti yang di awal ya yang saya sebutkan, bahwa sebelum kita lompat ke pengujian tingkat bunga, kita lakukan dulu tahap pendahuluan ini, karena ya kita harus tahu latar belakangnya. Ya tadi kurang lebih udah disampaikan ya, semakin bisa kita menjelaskan latar belakang tujuan pinjaman ini, kenapa kita meminjam, manfaatnya apa untuk kita, lalu tujuannya benar-benar untuk kegiatan 3M, untuk kegiatan operasional, dan kalau bisa, bukan kalau bisa ya, malah baiknya memang dibuktikan dengan angka. Ada data-data yang menyebutkan dengan adanya pinjaman ini, proyeksi keuangan saya membaik, laba saya membaik, penjualan saya membaik, sehingga akan kita lebih menjelaskan juga ke pihak ketiga sebenarnya tujuannya apa buat meminjam. Dan yang penting kembali lagi bahwa transaksi afiliasi itu sebenarnya mudah ya untuk mengetahui kewajarannya. Kita tinggal mereplikasi sebenarnya kira-kira pihak independen itu akan seperti apa melakukan transaksi yang afiliasi jalankan. Tadi ya juga disinggung ya masalah legal, kira-kira karakter yang perlu dipertegas apa saja di klausul kontraknya, sehingga bisa jadi acuan juga apakah dia digolongkan sebagai transaksi equity ataupun transaksi pinjaman. Jadi jangan takut sama transaksi afiliasi, karena ya keywordnya kita tinggal membandingkan kira-kira pihak independen seperti apa perlakuannya. Jadi mungkin itu Rafif yang mau saya sampaikan, ya semoga ada manfaatnya juga ya buat teman-teman akademi. Oke, terima kasih banyak Mas Put. Ini sekarang kita sudah jelas banget ya tentang pentingnya dan juga gimana sih melakukan pembuktian di tahapan pendahuluan sebelum kita nyebur nih ke metodenya tadi, pembuktiannya bagaimana gitu. Nah. Oke, terima kasih banyak Mas Put atas infonya. Dan juga ada info juga nih buat teman-teman bincang, bahwa di DDTC Academy kita senantiasa menjalankan training-training yang sangat bermanfaat. Topiknya juga beragam, ada tentang transfer pricing maupun perpajakan domestik,
langsung saja bisa akses media sosial kita atau kunjungi website kita di academy.ddtc.co.id. Sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan juga jangan lupa klik tombol lonceng untuk tahu video kita telah terbit di channel YouTube DDTC Indonesia. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak. Bye.